Episode 170. Pernikahan kontrak Sang CEO. Mendengar suara Andrew yang memanggilnya, Diana melupakan keinginan untuk membaca diari tersebut. Diletakkannya diari itu di meja dan segera keluar kamar. Dia mendapati Andrew yang baru saja kembali. Wajah pria itu tampak tegang. Diana mengambil tas kerja Andrew dan membawanya ke ruang kerja. Sementara pria itu duduk sambil meneguk segelas air lemon dingin. "Bagaimana? Apa ada kabar terbaru?" tanya Diana setelah kembali dari ruang kerja Andrew. Greg sudah menemukan jika taksi yang membawa Caroline dan Conrad menuju ke arah bandara. Ujar Andrew. Tapi, kemana dia hendak membawa Conrad pergi? Diana panik dan heran. "Aku tidak tahu. Greg sekarang sedang di bandara dan bekerja sama dengan pihak bandara untuk menelusuri kemana mereka pergi." "Apakah kau sudah menghubungi handphone Conrad?" tanya Andrew lagi. Diana mengangguk. "Berkali-kali. Tapi tampaknya teleponnya sudah dimatikan." Ujar Diana lesu. "Apakah dia meninggalkan pesan?" Andrew menatap Diana lekat. "Tidak ada. Aku sudah memeriksa kamar Conrad. Tapi tidak ada pesan apapun juga." "Andrew, apakah mungkin Caroline sengaja menculiknya?" ujar Diana dengan takut. Diana teringat saat di mana Dylan dan Rachel menculiknya, hingga berakhir dengan penembakan yang membuat dia koma. Diana takut jika hal itu terjadi pada Conrad. Meskipun Caroline kemungkinan benar adalah ibu kandung Conrad, tetapi tampaknya emosi wanita itu labil. Dia egois. Mungkin. Tapi kenapa Conrad harus menurutinya? Kenapa dia harus mendengar dan mengikuti perkataan wanita itu? Wanita yang baru dia kenal. Ujar Andrew dengan greget. Diana memandang lurus ke depan. Tak terasa air matanya jatuh menetes. Hatinya terasa ngilu, mengingat kemungkinan penyebab Conrad menuruti Caroline. Mungkin karena Caroline adalah ibunya. Dia ingin berbakti pada wanita itu. Ujar Diana lirih. Andrew menoleh dan melihat air mata yang menetes di pipi istrinya. Dia menyeka air mata itu dengan lembut. Dan merengkuh Diana ke dalam pelukannya. "Kau adalah ibunya." Ujar Andrew menenangkan. "Aku hanyalah ibu angkatnya, Andrew. Dia sudah tidak membutuhkanku lagi saat bertemu dengan ibunya. Aku hanyalah orang asing bagi dirinya." Isak Diana dengan pilu. Dia merasa sangat sedih dengan penolakan Conrad selama beberapa bulan ini. Baru saja hatinya merasa senang ketika bocah itu kembali memeluk dirinya pagi ini. Sekarang, anak itu sudah pergi mengikuti ibu kandung yang baru dia kenal. "Tenangkan hatimu. Dia hanya perlu waktu. Aku yakin dia tidak pernah bisa memalingkan wajahnya darimu. Jika hal itu terjadi, maka aku yang akan membawa dirinya kembali padamu." Tegas Andrew dengan lembut. "Aku takut kehilangan dirinya, Andrew. Aku tidak bisa terima dia pergi dengan cara seperti ini. Kau tahu aku menyayangi dirinya meskipun dia bukan anak kita. Kau tahu itu." Diana menangis terseduh di pelukan Andrew. Dia menumpahkan segala perasaan yang mengganjal di hati. Kehilangan seorang anak itu sangat menyakitkan. Andrew dapat merasakan cinta dan ketulusan istrinya. Kasih sayang yang dia miliki itu sangat tulus. Aku tahu sayang. Hatiku pun terpukul dengan kepergiannya. Tunggu, hingga Greg menemukan Conrad, aku akan membawa anak itu kembali. Ujar Andrew menenangkan. Iya, pastikan dia baik-baik saja. Jika dia memilih Caroline, aku harus merelakannya. Ujar Diana dengan pilu. Kau harus bisa menenangkan dirimu. Aku tidak ingin jika perhatianmu kepada Aaron berkurang karena hal ini. Aaron membutuhkan Mommy di sisinya. Ujar Andrew memperingatkan. Diana mengangguk lemah. Di mana kau? Tanya Mike dengan gusar melalui sambungan telpone. Heh, baru sekarang kau menghubungiku,
pengkhianat. Sahut Caroline di sisi lain. Kenapa kau harus membawa anak itu pergi? Ada apa dengan dirimu? Kau tidak menyukai anak-anak, desak Mike. Kau tidak benar-benar mengenalku. Aku sudah melahirkan 2 anak. Bagaimana mungkin kau bisa mengatakan aku tidak suka anak-anak? Ujar Caroline dengan sinis. Karena kau membutuhkan mereka untuk memperoleh keinginanmu. Dan entah kebodohan apa yang ada di benakmu, sehingga menelantarkan anakmu dengan Andrew. Tutup mulutmu, Mike. Rachel yang membuat aku meninggalkan Andrew. Ujar Caroline dengan berapi-api. Aku tidak yakin lagi dengan semua yang kau katakan. Melihat tingkahmu saat ini, aku yakin Rachel tidak sepenuhnya bersalah. Ujar Mike dengan sinis. Sial kau Mike. Kau adalah sekutuku. Kita sudah pernah membuat kesepakatan. Kau tidak takut aku mengatakan pada Andrew tentang kita? Ancam Caroline. Kau pikir mereka akan percaya padamu? Sekarang katakan di mana dirimu dan mengapa kau membawa Conrad bersamamu. Apa pedulimu? Ah, aku tahu hahaha, kau ingin tampil menjadi pahlawan bukan di depan Andrew. Itu tidak akan mungkin terjadi. Dengar Caroline. Kembalikan Conrad pada Andrew. Anak itu akan lebih aman bersama ayahnya. Kau tidak akan bisa merawatnya dengan kondisi keuanganmu seperti ini. Nasihat Mike. Jangan campuri urusanku. Bentak Caroline. Saranku, kau bawa Conrad kembali pada Andrew. Dia tidak akan menelantarkan dirimu, karena Andrew pasti tidak ingin mengecewakan Conrad. Biarkan Diana yang merawat anakmu dan kau bisa menjalani hidup yang tenang bersama Francisca. Ujar Mike panjang lebar. Kau pikir dirimu seorang dosen dan aku mahasiswimu. Simpan bualanmu untuk dirimu sendiri. Aku Caroline akan selalu mendapatkan yang aku mau. Bentak Caroline sebelum menutup sambungan teleponnya. 1 detik sebelum sambungan teleponnya mati, Mike mendengar suara anak kecil berbicara. Mommy. Nada suara takut dari seorang anak perempuan. Mike berpikir keras sesaat. Hingga terbersit sesuatu di benaknya. Mike menghubungi Andrew. Aku rasa aku tahu di mana Conrad, ujar Mike dengan yakin. Katakan. Tuscany. Aku yakin Caroline membawa Conrad ke kediamannya. Ujar Mike meyakinkan Andrew. Kenapa kau berpikir seperti itu? Tanya Andrew heran. Dalam benak Andrew, apa untungnya wanita itu membawa Conrad ke Italia? Apalagi dengan kondisi ekonominya yang tidak stabil seperti ini. Membawa Conrad pergi berarti dia harus membiayai anak itu, kecuali jika. Andrew tersentak dengan kemungkinan yang dia pikirkan. Aku menghubunginya. Aku mencoba mengorek keterangan tentang keberadaan Conrad. Meskipun Caroline bersikeras menutupinya, tapi suara anak wanita membuatku berpikir seperti itu. Aku rasa aku benar. Jika begitu, aku harus membawa Conrad kembali. Ujar Andrew. Tidak Andrew, jangan pergi. Biar aku yang pergi. Aku yang akan membawa Conrad kembali. Mike menawarkan diri. Dia merasa bertanggung jawab dengan kejadian ini. Jika saja dirinya dulu tidak bersedia bekerja sama dengan Caroline, untuk memisahkan Andrew dan Diana, maka Conrad tidak akan menjadi korban. Mike ingin menebus rasa bersalahnya. Tidak. Aku yang harus pergi. Ujar Andrew. Kau tahu, itu yang dia harapkan. Ujar Mike bersikeras. Aku tahu. Dan saatnya aku menegaskan jika dia tidak akan memperoleh keinginannya. Jika dia memaksa, maka aku akan mengambil jalur hukum. Dengan tegas Andrew berbicara. Baiklah. Tapi, biarkan aku menemanimu. Pinta Mike. Andrew diam sesaat, kemudian berkata, Raja yang akan menemaniku. Mike menarik nafas dengan berat. Mungkin kesempatan untuk menghapus dosa-dosanya belum tiba. Episode 171. Setelah mendapatkan kepastian dari Greg kepala pengawalnya, jika Conrad dan Caroline mengambil peberengan komersil menuju Tuscany, Andrew langsung memutuskan untuk mengikutinya.
Brian segera menyiapkan pesawat pribadi. Andrew berangkat dengan raja ditemani 2 orang pengawal. Kali ini dia datang dengan persiapan. Meski bagaimanapun, Andrew berniat menghindari perseteruan. Tujuan utamanya adalah membawa Conrad pulang. Diana dengan cemas menyiapkan kebutuhan Andrew. Hanya 2 setel baju kasual. Selain itu dia juga mempersiapkan pakaian untuk Conrad. Karena berdasarkan pantauan CCTV anak itu hanya membawa tas sekolahnya. Entah bagaimana dan kapan Conrad sudah mengambil paspor dari laci meja kerja Andrew. Tampaknya anak itu memang sudah mempersiapkan segalanya. Jika dia bahagia di sana, jangan paksa dia Andrew. Tapi pastikan, segala sesuatunya memang yang terbaik untuk Conrad. Pesan Diana sebelum mereka berangkat. Raja, jaga tuanmu. Pesan Diana dengan tegas. Tentu saja nyonya. Ujar Raja. Jadi oleh-oleh ya buat Alon. Ujar Aaron dalam pelukan Andrew. Tentu saja. Alon tidak boleh nakal ya. Jaga Mommy oke? Kalau Mommy nangis, digoda biar tertawa ya, pesan Andrew pada bocah kecilnya. Diana melepaskan kepergian Andrew dengan resah. Perjalanan saat ini bukanlah perjalanan bisnis. Kembalinya Andrew merupakan penentuan kebahagiaan mereka. Sehari sebelumnya di Tuscany. Nah Conrad, ini adalah rumahku. Tempat di mana selama ini aku merindukanmu. Ujar Caroline saat mereka sudah berada di depan rumah Caroline. Conrad memandang rumah yang megah itu. Terdapat 2 lantai di sana. Tampaknya Caroline hidup berkecukupan selama ini. Rumah ini cukup nyaman meskipun tampak kurang terawat. Ayo masuk. Caroline menggandeng anak itu untuk masuk. Caroline membuka gerbang rendah itu sendiri. Sangat berbeda dengan kediaman Andrew, di mana gerbang itu selalu ada pengawal yang menjaga selama 24 jam. Mereka melewati halaman depan dengan rumput yang sudah mulai meninggi. Tampak sepi. Seorang pelayan pria tua tampak menyambut kedatangan mereka. Dia mengambil tas di tangan Caroline dengan patuh. Pelayan itu adalah mandor kebun, yang diperintahkan Caroline untuk menjaga rumahnya, sekaligus mengawasi Francisca dan Lena si pengasuh. Ini kamar untukmu. Caroline menunjukkan kamar di lantai 2 paling belakang di rumah itu. Conrad masuk dengan patuh. Dia meletakkan tas yang dibawanya dan menatap sekeliling kamar. Kamar ini cukup bagus dan nyaman, meskipun tidak sebesar kamarnya di mansion Andrew. Mandilah dulu. Setelah mandi kita akan makan bersama dengan adikmu. Ujar Caroline dengan riang. Conrad mengangguk. Dia menunggu hingga Caroline keluar dari kamar, sebelum dirinya merebahkan tubuh di tempat tidur. Perjalanan panjang yang baru saja dia tempuh sangat melelahkan. Selama perjalanan itu, Caroline hanya bercerita bagaimana Diana memisahkan mereka. Bagaimana mereka seharusnya bahagia bersama. Bagaimana hati Caroline hancur ketika harus melihat Conrad tumbuh dengan wanita munafik. Banyak hal yang ingin Conrad tanyakan. Tapi semuanya tersimpan di tenggorokan. Bagaimana bisa dia terpisah dengan Caroline, jika benar wanita itu menyayanginya? Bagaimana bisa dia hidup dalam bayang ketakutan dengan Rachel? Di mana Caroline saat itu, kenapa hanya Diana yang mengulurkan tangan dan memeluk Conrad saat dia ketakutan? Kenapa baru saat ini? Semua pertanyaan yang berganyut dalam benaknya, membuat Conrad memutuskan untuk mengikuti Caroline. Dia ingin mengenal Caroline dan mengerti wanita itu. Sebelum Conrad dapat memutuskan di pihak mana dia akan berada. Maafkan Conrad, Mommy dan Daddy. Conrad pergi tanpa pamit, karena kalian pasti melarangnya. Aku harus menemukan jawabanku di sini. Ucap Conrad dengan lesu. Bocah itu kemudian mandi dan mengganti pakaiannya. Di dalam tas sekolah dia sudah menyiapkan beberapa pakaian. Setelah selesai, Conrad pergi keluar kamar. Sementara itu, Caroline yang sudah di luar kamar Conrad, segera mencari keberadaan Francisca. Ketika dia tidak menemukan anak itu di kamarnya,
Caroline segera mencari ke lantai bawah. "Di mana Francisca?" tanyanya pada Lena. "Ada di rumah belakang, Nona," ujar Lena dengan menunduk. "Bawa anak itu kemari sekarang," bentak Caroline kepada Lena yang tampak ragu. Wanita setengah baya itu segera pergi dan kembali bersama Francisca yang memeluk bonekanya dengan erat. Caroline tersenyum manis. "Francisca sayang, kemarilah nak," ujar Caroline dengan lembut. Dengan takut Francisca menghampiri Caroline. "Dengarkan Mommy. Di atas ada kakakmu. Mommy menemukan dia. Kau harus bersikap baik padanya. Tersenyum dan bermainlah bersama." Caroline tersenyum lembut sambil membelai rambut Francisca. "Jangan berbicara hal yang membuat dia meninggalkan kita. Ingat, dia tiket kebahagiaanku. Kau tahu akibatnya jika aku tidak bahagia," bisik Caroline di telinga Francisca. Bocah kecil berusia 5 tahun itu mengangguk patuh. "Bersihkan dirinya. Dan kenakan pakaian yang bagus," perintah Caroline kepada Lena. Konrad keluar dari kamarnya dan melihat-lihat ruangan lantai atas. Dia melewati sebuah kamar yang tertutup rapat. Ketika hendak melaluinya, Konrad mendengarkan suara tawa di sana. Dia menempelkan telinganya di daun pintu. Samar-samar dia mendengar percakapan Caroline. "Baiklah Theo, jemput aku nanti malam." Sambungan teleponnya terputus. Konrad segera berlalu dan mendapati pintu kamar yang setengah terbuka. Dia mengintip. Di sana Konrad melihat Francisca yang sedang bermain dengan bonekanya. Konrad mengetuk pintu. Francisca memandangnya ragu. Konrad tersenyum dan masuk tanpa menunggu dipersilahkan. "Hei, namaku Konrad. Kau pasti Francisca, bukan?" Konrad mengulurkan tangannya. Francisca tampak diam. Dia mengambil bonekanya dan memeluk erat. Konrad heran. Bocah ini tampak takut. Konrad tidak pernah melihat anak seusia ini yang memandang orang asing dengan wajah takut. "Aku mau menjadi temanmu. Boleh kan?" tanya Konrad dengan hati-hati. Francisca memandang Konrad dengan penuh selidik. Melihat senyuman tulus Konrad, dia mengangguk. "Siapa nama bonekamu?" "Bella," ujar Francisca yang akhirnya mau membuka suara. "Ah Bella, aku Konrad, teman baru Francisca." "Berapa usiamu?" tanya Konrad memandang Francisca. 5 tahun. "Ah, sekarang dirimu pasti sedang sekolah TK ya? Kalau aku masih di grade 5. Francisca mengangguk. "Kau sudah bisa bahas Inggris ya, meskipun tinggal di Italia?" tanya Konrad penasaran. "Mommy selalu menggunakan bahasa Inggris jika berbicara dengan kami semua," jawab Francisca. "Ah, Mommy Caroline. Kau anak tunggalnya. Pasti dia sangat menyayangimu, bukan?" Francisca terdiam. Dia menatap Konrad dengan ragu. Dan kemudian gadis itu menunduk membelai rambut bonekanya. Konrad menganggap jika Francisca adalah anak yang pendiam dan pemalu. Konrad melihat isi kamar Francisca. Cukup banyak mainan di sana. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ada yang aneh. Tapi, dia masih bingung apakah perbedaannya itu. "Hai, kalian sudah saling mengenal." Caroline masuk dan menyapa mereka. Dia kemudian menggampiri Francisca dan memangku gadis kecil itu sambil membelai rambutnya. "Frances, ajak kakakmu bermain. Jangan menyendiri ya." Konrad melihat sikap Francisca yang kaku. Dia merasa aneh. Jauh sekali dengan kemanjaan yang sering dia dan Aaron lakukan pada Diana. "Ayo kita makan, Lena pasti sudah menyiapkan makan malam." Episode 172. Malam harinya. Setelah selesai makan malam bersama dengan Caroline dan Francisca, Konrad masuk ke kamarnya seperti yang diperintahkan Caroline. Wanita itu beralasan, jika dia ada pertemuan dengan seseorang. Orang yang hendak berinvestasi terhadap perkebunan anggur miliknya. Caroline berjanji akan pulang di malam hari dan esok hari akan membawa Konrad dan Francisca berjalan-jalan.
Konrad yang merasa kesepian karena tidak berbuat apapun, berjalan mengelilingi rumah. Dia merasa heran, kenapa rumah sebesar ini hanya ada 2 orang pelayan. Pelayan wanita yang mengasuh Francisca sekaligus membersihkan seluruh rumah dan pria besar yang selalu menjaga gerbang. Konrad kembali ke lantai atas dan melihat ke kamar Francisca. Di sana dia mendapati jika pengasuh itu tengah menyisiri rambut Francisca dengan penuh kasih sayang, seraya menyanyikan sebuah lagu yang merdu. Kegiatan mereka terhenti ketika Konrad masuk. Mereka menatap Konrad dengan penuh selidik. Konrad dapat merasakan aura keraguan dari pancaran mata mereka. Aku hanya ingin menghabiskan waktu bersama kalian. Aku merasa kesepian di sini. Bisakah aku berteman dengan kalian? Tanya Konrad perlahan. Lena menatapnya sesaat, sebelum akhirnya melanjutkan nyanyian dan menyisir rambut Francisca. Bibi Lena, kenapa rumah ini sangat sepi sekali? Tanya Konrad akhirnya. Lena terdiam. Apakah benar kau anak Nyonya Caroline? Tanya balik Lena. Itulah yang dia katakan. Bagaimana bisa kau percaya? Dia menunjukkan bukti tes DNA. Ah, pasti kau bahagia bisa bertemu dengan ibu kandungmu. Pertanyaan pancingan dari Lena. Wanita itu memperhatikan raut wajah Konrad yang berubah sendu. Entahlah. Aku tidak tahu, haruskah aku bahagia? Kau tidak bahagia. Tapi kenapa? Semua ini begitu tiba-tiba. Di sana ada wanita lain, istri ayahku. Dia begitu lembut dan menyayangiku. Dia selalu merawatku dan tidak pernah lupa dengan segala keperluanku. Tapi, dia bukan ibu kandungku. Ujar Konrad dengan putus asa. Lena dan Francisca saling memandang. Kau menyayangi istri ayahmu? Tanya Lena menyelidik. Konrad mengangguk. Di sana ada adik kecilku juga. Aku sekarang bisa merasakan betapa aku merindukan mereka. Mereka selalu membuatku merasa sebagai bagian keluarga yang utuh. Tapi, Momi Caroline dia. Konrad kebingungan dengan kalimat yang harus dia sampaikan. Dia menahan kalimatnya juga, karena khawatir jika perkataannya disalahartikan oleh Francisca dan Lena. Bagaimanapun juga Francisca adalah anak Caroline. Dan dia merupakan saudara satu rahim dengan Konrad. Kenapa kau kemari? Kenapa kau harus mengikuti Nyonya Caroline? Kembalilah kepada keluargamu. Mereka pasti lebih bisa membahagiakanmu. Kau tidak seharusnya melepaskan seorang ibu yang begitu mencintaimu, meskipun kau bukan darah dagingnya. Ucap Lena dengan berapi-api. Konrad menatap mereka heran. Kenapa mereka tidak menginginkan dirinya di sini? Sebegitu tidak sukanyakah mereka dengan kehadirannya di tempat ini? Kalian tenang saja. Aku tidak akan merebut perhatian Momi Caroline dari Francisca. Aku juga tidak akan mengambil apapun dari tempat ini. Kau salah paham nak, bukan itu maksud kami. Coba kau perhatikan kamar ini, tidakkah kau lihat ada sesuatu yang ganjil? Ujar Lena. Konrad memandang sekali lagi sekeliling kamar Francisca. Dari awal dia merasa sesuatu yang aneh, tetapi dia tidak tahu apa itu. Kemudian Konrad menyentuh sprei yang kasar milik Francisca. Dia menatap Lena dengan heran. Iya benar, kau lihat kamar ini. Tampak mewah, tetapi semua isinya adalah barang usang. Aku harus menjahit sisa-sisa kain yang tidak diinginkan oleh Nyonya untuk membuat sprei dan selimut. Lihat pakaian yang dia miliki. Sudah terlalu pendek bukan? Belum lagi mainan ini. Kau lihat semua sudah usang. Sekarang coba kau ikuti aku. Akan aku tunjukkan bagaimana kamar Nyonya Caroline. Lena menggandeng tangan Konrad dan membawa anak itu melihat kamar Caroline. Wanita itu sangat egois. Perkebunan ini adalah milik Francisca, tapi dia bahkan tidak menghiraukan anak kandungnya, dan menggunakan uang hasil perkebunan hanya untuk memenuhi gaya hidup mewahnya. Lanjut Lena dengan berapi-api. Di sana Konrad bisa melihat perbedaan besarnya. Kamar itu sangat indah dan luas.
Karpet berbulu menghiasi lantai. Spray dengan kualitas terbaik. Belum lagi kloset yang penuh berisi pakaian mewah dan sepatu juga tas yang berjajar. Sangat berbanding terbalik dengan kamar milik Francisca. Conrad menatap kasihan pada bocah itu, Francisca. Dia tidak mengerti bagaimana bisa Caroline begitu tega. Nasib Francisca ternyata lebih buruk. Apakah Francisca bukan anak kandungnya? Tanya Conrad heran. Mungkin masuk akal jika gadis kecil ini bukan anak kandung wanita itu. Tapi nyatanya, aku melihat sendiri bagaimana dia melahirkan Francisca. Ujar Lena dengan sendu. Conrad menjadi sangat bersalah kepada Diana. Wanita itu benar-benar ibu yang baik bagi dirinya. Ketika berbelanja pun, dia lebih mengutamakan kebutuhannya dan Aaron di atas keperluan dirinya. Sekarang ibu kandung yang dia pikir adalah wanita luar biasa dan tersakiti, ternyata tega bersikap seperti ini terhadap anak gadisnya. Conrad tiba-tiba merasa jika dia hanya dimanfaatkan. Terdengar suara mobil berhenti dan pintu gerbang dibuka. Caroline sudah datang. Mereka buru-buru keluar dari kamar wanita itu. Dari jendela lantai atas, Lena bisa melihat jika wanita itu kembali mabuk. Cepat masuk kamarmu, jangan buka pintu kamar itu bagaimanapun dia mengetuknya. Ujar Lena memperingatkan. Conrad lalu melihat, bagaimana Francisca masuk ke dalam lemari pakaian dengan memeluk bonekanya. Dia bisa melihat raut wajah ketakutan dari anak itu. Conrad bingung, kenapa bisa seperti ini? Kembali dengan tatapan matanya dia melihat Lena menyuruhnya untuk pergi. Dengan segera Conrad masuk ke dalam kamarnya yang bersebelahan dengan kamar Francisca. Dia mengunci pintu rapat-rapat. Caroline masuk ke dalam rumah dengan terhuyung. Dia sudah setengah mabuk, setelah menikmati malam yang indah dengan Theodore. Sebenarnya wanita itu masih ingin tinggal dengan Theodore, tapi tampaknya ada hal yang mendesak sehingga pria itu mengantarkan Caroline pulang lebih awal. Dan Caroline kesal akan hal itu. Dengan terhuyung dia naik ke lantai atas, masuk ke dalam kamarnya. Dia melepaskan sepatu dan melemparkan tas di semberang arah. Caroline kemudian menuju ke lemari penyimpanan minuman beralkohol. Menuangkan segelas anggur merah, menyetel musik dan meminumnya perlahan. Dia kembali menuang anggur di gelasnya yang telah kosong. Menyesap anggur itu sambil menari sendiri mengikuti alunan musik. Gelas ketiga sudah kosong. Dan tuangan terakhir di gelas keempatnya. Caroline dengan terhuyung menatap dirinya di depan cermin. Aku masih cantik dan mempesona. Aku akan mendapatkanmu Andrew. Aku akan mendapatkan semua pria yang aku mau. Aku tidak akan kalah dengan siapapun. Aku juga tidak akan kalah dengan kau. Tunjuk Caroline pada pantulan dirinya sendiri. Caroline kemudian menghabiskan gelas terakhirnya dengan sekali tegak. Aku harus memperingatkan Francisca, jangan sampai merusak rencanaku. Wanita itu kemudian melangkah menuju ke kamar Francisca. Dia menutup pintu kamar Francisca, sayangnya tidak terlalu rapat. Francisca, di mana kau darling? Mommy mau bicara padamu sayang. Caroline membuka selimut di atas tempat tidur dan tidak menemukan gadis kecil itu. Kemudian dia mencari ke bawah kolong. Kosong. Mencari ke kamar mandi, kosong. Sudah aku katakan untuk tetap tinggal di kamar ini. Tetapi dia tidak mendengarkanku. Kau harus diberi pelajaran. Rancau Caroline dengan emosi. Caroline hendak keluar dari kamar itu, ketika dia mendengar samar-samar isak tangisan. Caroline kembali dan mencari asal suara itu. Kemudian matanya tertuju pada lemari yang terkunci rapat. Tangan Caroline terulur hendak menyentuh gagang pintu lemari itu.